Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ron Fauzi dari kelas 11 TKJ 1. Saya ingin menjelaskan tentang jenis konektor fiber optik. Yang pertama ada SC, subscriber konektor. Konektor serat optik yang umum digunakan dengan serat tunggal. Kedua ada LC, Luken konektor. Digunakan dengan serat tunggal dan memiliki ukuran yang lebih kecil dari SC. Ketiga ada ST, straight tip. Digunakan dengan serat ada tapi sekarang serat tunggal. Keempat ada TP atau FTO, multi-tiple fiber push on atau pull off. Digunakan untuk menghubungkan banyak serat sekaligus dalam satu konektor. Kelima ada FC, ferrule konektor. Umumnya digunakan dalam satu aplikasi telekomunikasi. Keenam ada MT atau RJ, Mechanical Transfer Register RJ. Konektor 2 dalam 1 digunakan untuk serat ganda. Pemilihan kabel dan konektor yang tepat tergantung pada kebutuhan aplikasi, jarak, dan lingkungan penggunanya. Kabel dan konektor fiber optik harus dipasangkan dengan benar untuk memastikan transmisi cahaya yang efisien dan andal. Selanjutnya ada alat kerja fiber optik. Yang pertama ada fusion splitter. Fusion splitter atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Kedua ada stripper atau mailer. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial atau dan UTP, kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Ketiga ada cleaver. Cleaver tool ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini, karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa diteruskan ke tahap jointing. Keempat, ada optical power meter atau OPM. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan pad core FC. Bagi kalian yang belum mengetahui rumus yang digunakan untuk melakukan proses ini, berikut adalah rumusnya. PR min Rx titik-titik dB dibagi jarak kilometer. Kelima, Optical Time Domain Reflectmeter atau OTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi merupakan ukuran gangguan yang terjadi, sehingga untuk melakukan troubleshooting dapat dilakukan dengan baik karena akan sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang telah terjadi. Keenam ada light source. Alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilalui. Misalnya untuk mengukur suatu rendaman jalur atau end-to-end, di mana light source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi sinyalnya. Ketujuh, optical fiber indicator. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah sinyal dengan petunjuk arah dan daya besar yang dilaluinya. 8. Visual field locator. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari POP sampai ke user end to end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. 9. Bit error test. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM, time division multipleksi, yang dimana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan clear channel yang sedang dicoba diuraikan penulisnya.
cara spesifikasinya bertes untuk mengecek dan mengetahui lag atau error yang error melalui pengiriman paket atau dan loop. 10. Fiber optic adapter. Fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optik adapter disebut fiber optik adapter hybrid atau special adapter. 11 ada splicer optik. Splicer merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari suatu input serat ke dua atau output serat. Splitter pada PON dikatakan pasif sebab optimasi yang tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter, sehingga sifatnya idle dan cara kerjanya membagi daya optik sama rata. 12. Fibernode. Fibernode merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fibernode berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektronik untuk diteruskan ke rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. 13. Pigtail fiber optik. Pigtail fiber optik merupakan sepotong kabel yang memiliki suatu buah konektor di ujungnya. Pigtail yang akan disambungkan dengan kabel fiber optik yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel pigtail diinstal di OTB (Optical Distribution Box) dan disambung atau switching dengan tarikan kabel fiber optik yang gelondongan closed loop cable atau lag buffered cable. 14. Optical Termination Box atau OTB. Optical Termination Box berfungsi sebagai pendistribusian fiber optik seperti FDF yang menampung maksimum 72 core. Optical Terminal Box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor. Dan patch core OTB dapat dipasang di dinding maupun tiang. 15. Joint core optik. Joint core merupakan sebuah box atau tempat yang menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Sebagai contoh, jika ada kabel fiber optik terputus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut akan disambung atau di stitching dan hasil stitchingannya ditaruh di closer. Oke, sekian dari presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.